Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini. Di kesempatan ini kita akan berbagi informasi ini untuk latihan pendaftaran SMK ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas SMA, kita akan membahas di pendaftaran SMK. Nah, ini apakah pendaftaran ini wajib ya? Jadi wajib apa enggak sih? Nah, terus ini untuk SMK ya, ini ada namanya perlu verifikasi kesehatan. Nah, verifikasi kesehatan ini dibuka kapan ya? Dibuka kapan dan apa data yang perlu kalian siapkan. Untuk saat ini ya, saat latihan pendaftaran ini verifikasi kesehatan belum dipakai ya. Tapi nanti saat pendaftaran asli ya, saat pendaftaran asli verifikasi kesehatan ini baru dipakai. Terus yang berikutnya latihan pendaftaran ini untuk jalur apa saja ya? Apakah tahap 1 ya, misalkan jalur afirmasi, apakah jalur prestasi lomba, ini ada latihannya. Nanti kita akan bahas. Terus bisa mencoba berapa kali latihan ya. Nah, nanti berapa kali latihan, kalian bisa mencoba berapa kali latihan. Dan terakhir, data apa saja yang wajib kalian siapkan. Nanti kita akan bahas di dalam video ini. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk latihan pendaftaran SMK ya. Yang pertama tentunya untuk latihan pendaftaran ini masih ada kesempatan 2 hari ya. Dari hari ini tanggal 16 dan 17 Juni ya. Jadi misalkan yang hari ini belum bisa latihan, besok masih ada kesempatan untuk mengikuti pendaftaran masih bisa mengikuti latihan pendaftaran. Paham ya? Terus yang berikutnya untuk teman-teman ya, ini siapkan dulu ya surat kesehatan ya, surat keterangan dokter ya, yang surat kesehatan. Ini nanti belum verifikasi kesehatan. Nanti kapan verifikasi kesehatan itu dibuka dan caranya bagaimana nanti kita update di video kita berikutnya ya. Tapi yang terpenting untuk surat dokternya ini pastikan ada tinggi badan ya, ada tinggi badan dan ada berat badan. Yang berikutnya adalah harus ada keterangan ini ya, apakah buta warna dan tidak. Ini yang wajib kalian siapkan ya. Jadi surat kesehatannya harus mencakup 3 poin ini. Paham ya? Ini disiapkan dulu. Nanti kapan verifikasi kesehatan kita update di video kita berikutnya. Oke, yang pertama kita akan jawab dulu yang pertanyaan latihan pendaftaran untuk jalur apa saja. Jadi untuk latihan pendaftaran ini hanya untuk jalur yonasi ya. Jadi latihannya hanya untuk jalur yonasi. Jadi tahap 1 itu untuk tahap 1 ya, afirmasi, prestasi lomba itu tidak ada latihannya. Tetapi untuk cara memilih sekolah nanti sama ya. Tahap 1 itu hanya bisa memilih 1 sekolah. Tetapi untuk jalur yonasi dan nilai ya, ini nanti bisa memilih 3 jurusan ya. Bisa memilih 3 sekolah dalam 3 jurusan ya. Atau mungkin boleh memilih 3 sekolah dan 3 jurusan. Ini ya. Jadi nanti untuk latihan pendaftaran ini yang tampil itu adalah jalur yonasi, tetapi latihan pendaftaran ini nanti digunakan untuk jalur yonasi dan jalur prestasi nilai akademik. Ini caranya sama, paham ya? Terus yang berikutnya di sini untuk bisa mencoba berapa kali latihan ya dalam sehari itu. Nah, ini bisa mencoba hanya 1 kali saja. Ini kalau kalian sudah simpan permanen ya, maka kalian sudah tidak bisa mencoba latihan pendaftaran lagi untuk hari ini. Kalian bisa mencoba besok. Paham ya? Terus kalau belum simpan permanen ya, kalian bisa latihan SMA, bisa latihan SMK. Kalau belum simpan permanen, tetapi kalau sudah simpan permanen, kalian bisa mencoba lagi besok tanggal 17. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita bahas lagi di sini apakah latihan ini wajib. Nah, ini apakah latihan ini wajib? Nah, ini jawabannya tidak wajib ya. Jadi latihan ini tidak wajib. Yang wajib itu adalah saat pendaftaran asli. Ya, tetapi lebih baik kalian itu mencoba ya. Jadi lebih baik kalian itu mencoba mengikuti latihan biar nanti saat daftar tidak terjadi kesalahan. Jadi kalian sudah punya gambaran ya bagaimana cara memilih sekolah di dalam zona, di luar zona, memilih sekolah, memilih pilihan 1, pilihan 2, dan juga pilihan 3. Jadi kalian kalau sudah latihan itu kan lebih mudah ya. Jadi nanti ketika pendaftaran asli kalian sudah tidak bingung lagi bagaimana cara daftar dan memilih sekolahnya. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita akan mulai di sini ya. Bisa memilih berapa sekolah atau jurusan. Nah, tinggal milih sekolah atau jurusan. Nah, ini tentunya untuk jenjang SMK ini bisa memilih paling banyak 3 kompetensi atau 3 jurusan. Ini boleh ya dalam 1 sekolah. Jadi dalam 1 sekolah boleh memilih 3 jurusan atau di sekolah yang berbeda dalam zona atau luar zona. Jadi kalau SMK itu bebas ya, luar zonanya tidak berbatasan. Jadi kalau kalian domisili misalkan di Surabaya, misalkan kalian bisa milih di Ngawi ya, bisa milih di Sumeneb ataupun bisa milih di luar zona kalian.
Paham ya? Jadi untuk pemilihan sekolah ini jalur zonasi dan jalur nilai itu sama. Jadi bisa memilih 3 kompetensi dalam satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Baik di dalam zona maupun di luar zona. Paham ya? Kalau sudah paham, kita akan mulai untuk cara latihan di pendaftaran SMK ya. Siapkan data-data ini ya. Seperti biasa, kunjungi di laman ppdbjatim.net ya. Nah, ini laman ppdbjatim.net. Nanti masuk di latihan, pilih latihan pendaftaran SMK. Ya, pilih latihan pendaftaran SMK. Nah, kalau sudah teman-teman, kalian harus memiliki PIN ya, karena data yang digunakan itu adalah NISN, PIN peserta dan juga tanggal terbit KK atau SKD. Paham ya? Berikutnya centang, saya buka robot, klik masuk. Nah, kalau sudah di sini ya, kalian akan ditampilkan data kalian. Nah, data kalian itu di mana ini akan ditampilkan. Setelah data ditampilkan ya, nah di sini data, kalian bisa pilih klik selanjutnya. Nah, di sini ditampilkan jalurnya adalah yonasi ya. Jadi ini nanti caranya yonasi dan nilai sama. Ya, jadi caranya sama. Nah, nantilah sekali lagi untuk tahap 1 tidak ada latihan ya, tetapi untuk tahap 1 cara memilih sekolahnya sama, baik di dalam ataupun di luar zona. Paham ya? Kalau data kalian sudah dicek, berikutnya adalah pemilihan sekolah ya. Nah, pemilihan sekolah di sini ini ada rekomendasi sekolah terdekat. Jadi rekomendasi sekolah terdekat ini karena yonasi ya, jadi ada jarak-jarak yang di yang ini loh, sekolah yang terdekat dengan kamu. Nah, mungkin ini bisa menjadi alternatif atau rekomendasi atau pilihan kalian. Tapi misalkan kalian tidak memilih, ini juga tidak masalah ya. Tetapi kalau kalian memilih juga boleh. Paham ya? Oke, berikutnya di sini pemilihan sekolah pertama. Jadi ada 3 sekolah ya, atau 3 jurusan. Di sini ada sekolah pilihan pertama, pilihan sekolah kedua, dan pilihan sekolah ketiga. Nah, di sini bebas kalian bisa memilih dalam dan luar zona ya. Jadi kalau SMK itu bebas. Ini misalkan yonasinya di Kediri misalkan, kalian bisa memilih di Bojonegoro ya. Misalkan boleh bisa memilih di Ngawi, bisa memilih di Surabaya, bisa memilih di Sumeneb dan seterusnya. Karena untuk SMK itu bebas. Jadi tidak ada yonanya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau untuk jalur yonasi ya tentu kalian harus memperhitungkan jaraknya ya, harus memperhitungkan jaraknya kalau jalur yonasi. Paham ya? Nah, ini kita kasih contoh, misalkan dia di Kediri, dia bisa memilih di Kabupaten Bojonegoro ya, meskipun tidak berbatasan karena untuk SMK kan luar zona ya. Jadi tidak perlu berbatasan. Paham ya? Nah, setelah memilih kabupaten, kalian memilih pilihan sekolah, setelah itu kalian harus memilih jurusannya ya atau prodinya. Nah, ini nanti ketika kalian memilih prodi, nah di sini nanti ya di pilihan pertama, ini kalau tidak muncul kalau tidak muncul verifikasi kesehatan, berarti jurusan ini tidak mensyaratkan verifikasi kesehatan. Nah, misalkan kita pilih di sekolahan kedua, lah pilihan ke sekolahan kedua ini boleh, kalian tidak memilih ini boleh. Jadi kalian hanya memilih 1 sekolah saja boleh ya, memilih 2 sekolah 2 jurusan boleh ya. Nah, di pilihan kedua di sini ya, pilihan kedua kalian boleh ya tidak memilih, atau kalian memilih lagi, pilih kabupaten ini boleh, kalian di luar juga boleh. Misalkan di dalam zonamu juga boleh, di luar zonamu juga boleh. Paham ya? Ini misalkan di 2 ya, misalkan di luar zona lagi ya, boleh, tidak harus di dalamnya. Nah, di sini ketika memilih prodi atau jurusan, di sini ada informasi ya bahwa prodi ini memerlukan surat hasil kesehatan, tidak buta warna. Nah, ini nanti kapan Pak verifikasi kesehatan, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya bagaimana caranya dan kapan dibuka ya. Jadi nanti sekali lagi bagi rekan-rekan yang mau daftar ke SMK ya, lebih baik verifikasi kesehatan saja ya, meskipun jurusan kalian itu tidak mensyaratkan verifikasi kesehatan. Jadi semua yang mau daftar SMK verifikasi kesehatan itu lebih aman. Paham ya? Di sekolah pilihan ketiga kalian boleh memilih dan boleh tidak memilih ya untuk sekolah pilihan ketiga. Caranya memilihnya adalah sama ya. Nanti di sini pilihan ketiga ya, jadi kalian boleh memilih misalkan di dalam zonanya juga boleh ya. Nanti di dalam zonanya kalian juga bisa memilih di dalam zonanya ya, kalian bisa memilih jadi 2 luar zona ya, 1 di dalam zona, itu juga boleh. Terus yang terakhir di sini nanti ada setelah memilih sekolah ya, di sini ada syarat dan ketentuan, ini silahkan dibaca dulu ya. Di sini ada pemilihan sekolah dan seterusnya. Di sini juga ada keterangan ya. Di sini untuk persyaratan SMK yang memiliki ketentuan untuk tidak boleh buta warna dan juga ada tinggi badan. Kalau sudah klik selanjutnya ya, maka nanti di sini ada ringkasan data ya, ada finalisasi data. Jadi data pilihan kalian itu apa, di sini akan ditampilkan pilihan pertama, pilihan kedua,
Terus di sini ada pilihan ketiga jika kalian memilih 3 sekolah. Kalau sudah, kalian bisa simpan permanen. Nah, setelah simpan permanen di sini kalian yakin ya, maka nanti selesai ya. Jadi latihan pendaftaran selesai. Dan ini ingat ya, ini masih latihan ya, ini masih latihan. Jadi kalian nanti harus daftar lagi di jadwal yang sudah ditentukan ya untuk di semua jalur. Terus nanti kalau sudah pendaftaran, nanti di sini ada namanya cetak bukti. Ya, jadi ada namanya cetak bukti pendaftaran dan juga nanti ada cetak bukti penerimaan kalau kalian sudah diterima. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan cara verifikasi kesehatan. Untuk itu teman-teman silahkan pantau terus di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.